Saya tangkap itu, Bang Lalu. Artinya seorang gubernur ini, dia tidak mau memberikan penguatan dong berarti untuk keluarga dan pendidikan di sekolah. Lebih cenderung instan tadi, jangka pendek gitu. Ya kelamaan, ini kan ada jangka pendek, ada jangka panjang. Jangka panjangnya nanti Bang Lalu yang kita dengarkan jawaban beliau. Ya, gitu ya kan. Jadi gini, sebenarnya saya paham lah niatannya Kang Deddy itu ya ingin menciptakan generasi Jawa Barat yang unggul, yang berakhlakul karimah. Terganggu dia dengan data-data yang tadi itu ya, begitu ya. Kemudian yang ingin saya katakan adalah kenapa harus tergesa-gesa? Karena apa? Anak-anak ini, contoh tadi di statement beliau terakhir hari ini kan waktu beliau ngeplok itu di salah satu kabupaten Jawa Barat di Purwakarta. Purwakarta, iya. Itu kan sudah mulai tapi kan tidak dilihatin berapa jumlah anaknya itu. Yang dilihatin hanya bupati, kemudian orang tua. Jumlah anak yang di situ nggak dilihatin. Anak-anak ini masih dalam usia sekolah. Konsep beliau yang kita tahu 6 bulan atau 1 tahun. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana mereka mengenyam pendidikan yang seharusnya mereka masuk ke sekolah? Itu hak mereka. Itu hak mereka. Kemudian kurikulum yang digunakan di barak ini apa? Ya kan? Apakah pelajaran yang di sekolah dipindahkan ke sini? Pertanyaannya lagi, gurunya siapa? Ya kan? Ini kan harus dijelasin. Makanya di beberapa kesempatan saya bilang, niatannya bagus. Segala niat baik ya patut kita dukung. Ini mungkin karena ini kali ya, masih seorang YouTuber beliau ini bukan jadi gubernur kali mungkin. Oh saya nggak bisa terlalu masuk ke situ. Saya hanya melihat dari sisi pendidikannya ini. Dari sisi pendidikan, makanya saya sampaikan Kang Deddy, mohon libatkan semua pemangku pendidikan. Tanya guru, tanya kepala sekolah, tanya dinas, tanya pakar-pakar. Dan jangan lupa ada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Ini harus diajak untuk dilibatkan juga seharusnya. Tapi ketika TNI ini sudah menyatakan kesediaannya, artinya kan memang itu sudah dipikirkan. Selama 6 bulan ini kan tidak mungkin anak ini terus kemudian tidak diberikan kurikulum yang memang sesuai dengan kurikulum dari Kementerian Pendidikan kan? Ya tolong sampaikan, kalau memang sudah ada itu sampaikan. Ini loh yang didapat misalnya dalam tanda kutip barak tadi. Atau sekolah lah, nggak usah kita bahas barak. Ini saya terlalu tertekan psikologis saya kalau menyebut barak. Nanti kalau ngomong itu dipolitisir, ini militerisasi lagi nanti. Nah, ya, jangan sampai ke arah situ juga. Jadi gini, jadi maksud saya. Fadil sama Adit mohon di ini ya. Jangan barak-barak mulu gitu loh. Kita nggak barak, kita hanya ingin membuka ini secara konkret. Gitu. Jok-jok saya. Jadi jangan sampai perkataan barak ini juga latah. Ada yang latah kemarin, Gubernur Bengkulu misalnya. Beliau mengatakan, anak-anak nakal kita masukin barak. Jadi seolah-olah semua yang nakal ini dituntaskan oleh TNI. Apa peran guru? Apa peran orang tua? Kok kita sudah menyerah gini gitu? Gini, ketika kita ngomongin peran orang tua, kemudian ada peran guru di situ. Tapi kan anak-anak yang ketika kita lihat misalnya di vlognya Kang Deddy ini kan memang bahkan melakukan tindakan tawuran, melukai lawannya dengan senjata tajam di bagian wajah. Itu kan yang terus dijelaskan. Ini kan sudah darurat sebetulnya. Artinya harus dilakukan tindakan secepat itu. Makanya gini Mas, bahwa konotasi nakal itu kan macam-macam. Bahwa konotasi nakal ini juga kan belum pernah dijelasin nih. Apakah anak itu pecandu narkoba? Apakah anak itu hanya terlibat dalam geng motor? Apakah anak itu berasal dari online? Orang ini tua kan juga yang nanti berbeda-beda. Misalnya ketiga yang saya sebut tadi dimasukin dalam satu barang, nggak mungkin treatmentnya sama ini. Ya kan? Harus beda-beda. Inilah yang perlu dijelasin. Dan ini belum ada penjelasan. Belum ada sampai hari ini. Belum ada penjelasan.